Oke, halo teman-teman. Jadi di sini aku mau ngejelasin tentang full wave dulu ya. Jadi kan kalau misalkan kita lihat di rangkaian yang ada di modul bab 4, kalau kita analisis dia rangkaiannya tuh jalannya dari sini. Jadi F-gain ini dia di jalan positif untuk forward ya. Nggak ada ya forward ya. Jadi dia mau jalan ke sini, habis itu dia ke D1. Nah, dari D1 dia kan nggak bisa ke D4 ya. Sorry, bentar. Dia kan nggak bisa ke D4. Nah, makanya dia bakal langsung ngarah ke resistor. Nah, dari resistor ini dia bakal ke sini, terus dia bakal ke D3. Nah, dari D1 dia ke dioda 3, habis itu dia bakal ngarah ke F-gain yang negatif. Kenapa dia nggak ke F-gain kenapa dia nggak ngarah ke dioda 2? Karena dioda 2 ini kalau teman-teman lihat kan dia masih positif nih. Kalau arahnya masih gini ya, dia masih ke positif. Jadi dia nggak bakal ngarah ke sini. Makanya dia bakal ngarah ke D3 gini karena dia negatif. Analoginya tuh kayak dia ngarah ke groundnya gitu loh. Nah, setelah dia ke bagian negatif ini, dia itu bakal kebalik. Namanya kan arus AC ya. Arus AC kan berarti bolak-balik dia. Nah, habis dia masuk, dia bakal balik arah arusnya. Jadi dia bakal ngebalik jalan ke sini. Habis itu dia masuk. Nah, dia di sini tuh dia bakal ke D4. Nah, habis D4 dia bakal ke resistor lagi. Terus nah di sini kan tadi dia harusnya udah kebalik. Berarti ini bakal jadi positif, yang ini bakal jadi negatif. Makanya kalau dia udah dari D4 tadi dia bakal ngarah ke D2. Balik ke sini. Segitu terusnya dia bakal balik ke yang pertama kayak gitu. Itu buat jalannya rangkaian jalannya arus di rangkaian ini. Nah, sekarang aku mau jelasin untuk di bagian rangkaian Nielfis-nya ya. Oke, jadi di bagian Nielfis-nya ini kan kita arus AC itu kan kita pakai F-gain ya. Nah, ini kalau teman-teman seperti yang teman-teman lihat, ini dia F-gain, kabel putih. Nah, dari F-gain dia itu bakal masuk ke dioda 1. Kayak yang ada di rangkaian tadi. Dia masuk ke dioda 1 ini. Ini satu arus satu garis ya, satu baris. Dia masuk ke dioda 1 yang ini. Dia ngarahnya ke sini kan panahnya. Nah, habis itu dia bakal masuk ke kabel oranye ini. Nah, kabel oranye ini dia ke resistor seperti yang ada di gambar ya. Nah, dia ke resistor ini. Oke. Habis dari resistor, dia bakal ke ini. Nah, ini balik lagi ke rangkaiannya dioda. Nah, balik ke sini dia. Nah, ini kan ada dua nih. Nah, ini ada yang putih ini, yang ke sini sama yang ke sini. Nah, tadi kan harusnya masih positif ya, maksudnya masih yang jalan pertama. Jadi dia bakal yang ngarah ke ground. Nah, makanya kita lihat di sini groundnya adalah kabel yang warna mana ya tadi? Yang ngarah ke ground itu dia yang ini, yang warna abu-abu. Jadi karena ini dia nggak ngarah ke ground, dia bakal milih ke yang arah ke ground ini. Mana ya? Nah, ini kelihatan nggak ya? Oke, ini dia bakal ngarah ke sini karena groundnya itu ada yang di kabel warna abu-abu. Nah, ini ke ground. Jadi dia bakal milih ke jalur ini. Berarti ini adalah dioda yang ke 3. Jadi ini dioda 1, ini yang tadi dioda 1 yang arah pertama, sama yang ini dioda 3. Oke. Nah, setelah itu kan dia dari ground nih. Dia habis arahnya itu bakal kebalik kan. Katakanlah kita jadi ngitungnya atau analisisnya dia ngarah masuk dari ground. Jadi dia habis itu masuk dari sini, dari ground nih arusnya kan AC ya, dari ground ini misalkan katakanlah. Nah, dia bakal ngarah ke dioda yang ini karena kan dia dioda yang ini kan dia ngarahnya ke sana ya, ngarah ke sana. Nah, jadi dia nggak mau, ini kan putih-putihnya ada di sebelah kanan kan. Nah, jadi dia nggak bakal ngarah ke sini, tapi dia bakal ngarah ke yang sini. Nah, ini tuh dioda yang keempat, dioda 4. Nah, dari dioda 4 ini dia ngalir, habis itu dia ke kabel merah, oranye. Kabel oranye ini dia masuk ke resistor. Sama lagi nih kayak tadi. Dia masuk ke resistor, habis itu dia bakal lanjut ke dioda lain. Yang kabel hitam. Oke, dia masuk ke sini habis itu. Nah, di sini tadi kan yang ini itu ngarah ke ground ya, ground yang asli ya. Nah, terus yang ini kan dia bakal ngarah ke positif F-gain. Nah, karena dia arusnya ini dibalik, berarti dia bakal ngarah ke sini sekarang. Yang positif itu tadi jadi minus. Dia ngarah ke sini, masuk. Nah, habis itu dia bakal ke yang ini, kabel putih. Yang mana kabel putih ini kabel putih ini dia balik ke F-gain. Nah, kayak gitu buat alur rangkaiannya. Nah, sekarang gimana cara
kita ngitung di osiloskopnya atau apa sih namanya istilahnya buat analisisnya. Jadi kan kita pakai osiloskop ini ya, osiloskop yang ini ya, analog ini buat ngitungnya. Jadi yang pertama kita kan kalau dari apa sih namanya yang dari modul, kita osiloskop kita sambungin ke yang setelah masuk dioda sama yang setelah resistor. Yang setelah masuk dioda dan sebelum resistor sama yang setelah resistor itu. Jadi di sini kalau tadi kan resistor ini dia ngarah dari sini ke sini ya. Jadi gini dia. Nah, jadi yang sebelum resistor itu berarti yang sini. Which is itu kita pakai kabel warna hijau. Nah, jadi kabel warna hijau ini itu dia yang sebelum resistor, dia kita masukkan ke positif ya. Positif AI1. Dan setelah itu yang setelah resistor itu kita pakai kabel yang warna coklat ini. Ini dia setelah resistor, dia kita masukin ke bagian osi negatif. Ya, osi negatif. Nah, itu adalah nanti bakal nampilin hasil full wave-nya. Terus cara kita ngebandingin dengan arus asli atau arus yang apa ya, arus sebelum dia masuk dioda itu gimana? Gampang. Kita pakai osi 1 di sini, AI1 ya, AI1 ini. AI1 yang positif kita sambungin dia langsung ke F-gen. Jadi ini dia kita masukin ke F-gen langsung. Dan yang negatif kita langsung masukin dia ke ground. Kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di bagian ini ya, ini Alvis ya. Oke, jadi kan ini kita di ini Alvis kita buka ada dua nih. Yang pertama langsung aja deh. Ini ada osiloskop sama function generator. Jadi kita buka osiloskop ini sama function generator. Oke. Nah, di sini kita atur ini kita nggak usah apa-apain ya. Kita langsung aja kita run ini. Amplitude-nya 10 aja cukup, mentokin ya. Nah, terus kalau misalkan aku enable dulu. Ini adalah hasil full wave-nya. Jadi dia setelah dia masuk dioda, dia hasilnya bakal kayak gini. Nah, terus kalau misalkan kita mau ngebandingin dia sama yang sebelum, kan yang sebelum tuh kayak gini ya. Nah, ini yang sebelum. Jadi wave-nya itu atau arusnya itu dia bakal ngarah kayak gini kan, terus ada terus. Tapi karena full wave kita atur penyerah gelombang kan dia bakal ada arus yang cuman ngambil bagian ini doang, full wave dia. Nah, oh ya, biasanya ada yang masih bingung ya, itu jangan lupa ininya di setting yang AI1 sama AI0 ya, soalnya yang default biasanya dia di scope. Nah, itu jangan lupa di setting ke AI1 atau AI0 atau AI apapun yang kalian pakai, dan jangan lupa juga di enable. Nah, ini kalau misalkan hasilnya itu harusnya kayak gini. Ini kalau misalkan kita ada pembandingan ya. Kalau di modul itu sebenarnya kita nggak diminta buat ada yang sebelum di full wave ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen ngelihat, itu bisa kalian bikin kayak gini. Jadi ini yang arus aslinya yang bolak-balik tadi. Dan ini kalau kita udah full wave-in, kalau udah disearahkan. Dan ini perbandingannya kayak gini. Mungkin itu aja sih. Udah coy. Mana ya?